Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Agung Kabupaten Karimun yang kami banggakan, Bapak Ibu mitra Radio Azam dimanapun Anda berada. Baiklah, sebagaimana biasa pada kesempatan Ba'da Zuhur ini kita akan sama-sama mendengarkan atau menyimak tausiah Ba'da Salat Zuhur yang pada hari ini 17 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 29 April 2021 Miladiah akan diisi Al-Mukarram Ustadz Basit Lubis. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu tanpa panjang mukadimah, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan sarahannya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامات أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih tetap mencurahkan kepada kita kasih sayangnya dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat fardu zuhur berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam putra Abdullah belahan jiwa Aminah Sayyiduna wa habibuna wa rasuluna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini kami mengambil satu nasihat makalah dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang ahli tasawuf yang masyhur, terkenal, seorang tabi'in. Di dalam satu nasihatnya, di dalam satu ucapannya, beliau mengatakan, Sufyan Tsauri maksud saya, Sufyan Tsauri. Dalam satu nasihat daripada Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau mengatakan ada 10 macam yang termasuk orang yang bakhil. Ada 10 macam yang termasuk orang yang bakhil. Bakhil dalam makna akhlak, sekalipun tidak sampai kepada haram, tapi ini secara akhlak dikatakan dia orang yang bakhil. Orang yang pelitlah, kedekut, loke. Yang pertama, orang yang berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri tapi tidak mendoakan kedua orang tuanya. Ini termasuk orang yang bakhil.
Kalau ada orang mengangkat tangan, dia berdoa untuk kebaikan dirinya, keluarganya, tapi terlupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, ini orang yang pelit, ini orang yang bakhil. Maka di dalam kitab-kitab para ulama-ulama, mereka menjelaskan di dalam bab birrul walidain, di dalam sehari semalam paling tidak kita mendoakan kedua orang tua itu 5 kali. 5 kali. Itu seminimal-minimal lah. Nah, lagi banyak lagi bagus. Sebahagian sahabat mengatakan, siapa di antara kita, di antara manusia yang lupa mendoakan kedua orang tuanya, atau memang dia sengaja tak didoakannya, padahal dia berdoa untuk dirinya, maka biasanya kata para sahabat ini diqul aishi, sempit hidup, sempit hidup. Diqul aishi, diqun artinya sempit, aish artinya hidup, sempit hidup. Tapi ada orang, dia tak pernah doakan kedua orang tua dia, tapi harta makin banyak, karir makin tinggi, apa yang dia butuhkan selalu ada. Betul, tapi hatinya yang disempitkan Allah. Ada kalanya orang-orang yang lupa kepada orang tuanya ini disempitkan Allah rezekinya. Ada juga orang yang tak disempitkan Allah rezekinya, rezekinya ditambahkan Allah tambah luas, tapi hatinya tambah sempit. Makin susah hatinya. Jadi ini diantara ucapan sahabat-sahabat Rasulullah, siapa-siapa di antara kita yang terlupa atau sengaja tidak mendoakan kedua orang tuanya, tapi dia mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itulah makanya tuan-tuan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita solat berjamaah lalu kemudian kita ikut zikir, setelah zikir pun juga imam pun memimpin doa, coba dengarkan betul-betul. Ada tak imam tu mendoakan Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina atau wali walidina? Sebenarnya kalimat wali walidaina dengan wali walidina ini kan ada perbedaannya. Apa bedanya? Kalau didengarkan imam membaca, ada yang baca wali walidaina, ada yang membaca wali walidina. Apa bedanya? Kalau wali walidaina, di belakang kita orang yang sedarah dengan kita, adik kandung, abang kandung, sedarah dengan kita, anak laki-laki perempuan sedarah dengan kita, pakai wali walidaina. Kalau di belakang kita bukan orang yang sedarah, macam inilah imam dengan jamaah, maka dia akan memakai apa? Wali walidina. Allahumma ighfir lana wali walidina. Jadi itu perbedaan. Kalau ada orang membaca doa Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina, berarti di belakang dia, kalau dia faham lah, berarti di belakang dia sedarah dengan dia. Kalau dia pakai wali walidina, tak sedarah dengan dia, orang banyak. Ini pakai wali walidina. Maka pastikanlah imam yang memimpin doa kita itu, ada tak dia sebutkan doa ini atau doa yang semakna dengan ini, yang memohon ampunkan, yang mendoakan untuk kedua orang tua. Ada. Kalau ada, ini sudah mewakili. Sudah mewakili. Kita tinggal mengaminkan saja. Cuman kita ini kadang-kadang malasnya mengucapkan amin Tuhan. Angkat tangan. Tengok bawah. Jadinya apa? Bukan mendoa, melamun dia. Bila lagi? Masih jam 1 lagi. Lama lagi jam 6. Jadi perginya kepada menghayal, melamun, berpikir yang tidak-tidak lah. Tuan-tuan, dalam adab berdoa
Itu dalam hadis Rasulullah dikatakan Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai. Itu ada berdoa tu. Allah tidak akan menerima doa yang hatinya lalai. Maksudnya dia mengangkat tangan, dia membaca doa, dia memohon kepada Allah, tapi hatinya juga tidak memohon kepada Allah. Orang yang doanya macam ni, maka tiada dimakbulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu salah satu di antara cara supaya kita khusyuk dalam berdoa, meskipun kita seorang makmum, dengarkan baik-baik bacaan doa imam tu, lalu kemudian ketika dia koma, amin, amin, amin. Jadi jangan diam. Kami tak diam Ustaz, kami cakap amin dalam masker. Terserahlah, mau cakap tak cakap. Satu. Jadi ajarkan kepada anak kita doa yang tak boleh tinggal. Itulah dia, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ini tak boleh tinggal di dalam setiap doa kita. Apapun keadaannya, dimanapun kita berdoa. Maksudnya doa yang umum, yang normal, yang mengangkat tangan. Kalau zikir-zikir, misalnya datang terdengar suara petir, Allahumma la taqatulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adabik. Misalnya, ini tak payahlah pakai baca Allahumma ighfir lana dzunubana. Tapi dalam kondisi yang normal, memang sengaja kita ambil waktu untuk berdoa. Ini kan normal. Ini mesti ada Allah maghfir lananya. Ini. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, ketika dia berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri, maka menurut Sufyan Ats-Tsauri, ini termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kedekut. Satu. Yang kedua, yang termasuk orang yang bakhil, pelit, medit adalah orang yang lewat di tepi kuburan tapi tak mengucap salam. Orang yang lewat di samping kuburan tapi tak mengucap salam kepada ahli kubur ni. Ada tak TPU di Karimun ni yang di samping jalan, tepi jalan? Di mana ada? Ada. Ada di Baran. Ada TPU. TPU tu kita jalan itu ada tuh tempat pemakaman umum. Lewat di tepi kuburan, tapi tak mengucap salam. Agak-agak kalau kita ucap salam, berat tak? Tak berat. Salamnya pun singkat aja. Tak payah sambil kalau sambil tengok, mungkin barangkali kita nabrak orang. Sambil jalan aja. TPU sebelah kiri, kalau kita di Meral mau ke Karimun, TPU sebelah kiri. Oh, teringat ada tulisan TPU di situ. Lewat di tepi TPU, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu aja. Tak susah sebenarnya. Orang yang lewat di tepi kuburan, dia tak mengucap salam kepada ahli kubur, termasuk orang yang pelit, termasuk orang yang bakhil. Karena tak bermodalnya sebenarnya, hanya modal sikit aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. 3 kalimat saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. 3 aja. Kenapa demikian? Bapak-bapak, mungkin karena kita masih di dunia ininya, makanya kita tak tahu betapa berharganya salam orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat. Itu baru salam. Ucapan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, bagi orang kubur ini sangat berharga. Sangat berharga. Kalau kita, alah apalah itu, tak ada guna. Tidak. Bagi orang yang ada dalam kubur, mereka bukan sangat
bukan hanya sangat mengharapkan salam ini, doa ini, tapi juga sangat senang bila ada orang yang mengucap salam kepada mereka. Saya pernah baca nama bukunya I'anatut Talibin. Itu dikisahkannya lah satu kisah. Ada seorang laki-laki, kalau dia pergi kerja, rupanya dari rumah dia ke tempat kerja, macam bapak-bapak lah, dari rumah ke kantor bupati, itu lewat tepi kuburan, lewat kuburan. Jadi bapak ini, laki-laki ini, begitu dia mau pergi kerja, tempat kerja, rupanya dia lewat di tepi kuburan, masih jalan kaki lagi. Setiap dia pas di perkuburan ini, dia berhenti sejenak. Hadap kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pergi kerja. Nanti balik kerja kan lewat lagi. Lewat lagi di situ, berhenti lagi, kejamnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Si bapak ini setiap hari pergi kerja ucap salam, balik kerja ucap salam, setiap hari begitu. Satu hari mungkin karena penatnya balik kerja, lupa dia berhenti ucap salam kepada ahli kuburnya. Lupa dia ucap salam. Mungkin karena penatnya, banyak kerja di kantor, banyak kerja di tempat kerja, langsung balik ke rumah, langsung tidur. Tuan-tuan, kalau yang menceritakan ini ustadz-ustadz biasa, ini tak aku ceritakan kepada orang banyak. Tapi yang menceritakan ini pengarang kitab I'anatut Talibin. I'anatut Talibin adalah syarah penjelasan dari kitab Fathul Mu'in yang kita baca di setiap malam Selasa. Malam Selasa kan? Senin malam Selasa kan? Setiap malam Selasa kita baca di Masjid Agung ni kitab tu. Syarahnya, keterangannya namanya I'anatut Talibin. Pengarangnya As-Sayyid Abu Bakar Syatah Ad-Dimyati. Beliau seorang ulama besar, ahli fiqih. Sampai dia di rumahnya langsung tidur. Sekali itu tak berhenti, tak ucap salam. Dalam tidurnya dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia tengok orang-orang dari yang semua orang yang dikubur ini datang ke depan rumah dia. Datang ke depan rumah dia. Agak-agak kalau kita buatlah orang kubur, orang dari kubur ya memakai pakaian putih lah. Apa namanya? Memakai kapan masing-masing lah. Tak macam bapak-bapak ni pakai batik, takkan mungkin. Pakai pakaian putih lah. Ya tengok dalam mimpinya, datanglah penduduk kubur yang biasa dia ucap salam ini, beramai-ramai datang ke depan rumah dia. Ada seorang yang mengucap salam, ketuk pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum Pak Haji. Dibukakannya pintu. Siapa kalian? Kami ahli kubur, penduduk kampung sebelah. Penduduk kampung sebelah. Ini kami semua datang rame-rame kat sini nih. Apa kalian nak? Kami nak mengingatkan kepada Tuan bahwa Tuan tadi balik kerja lupa berhenti di kampung kami. Lupa berhenti, lupa ucap salam. Padahal biasanya Tuan pergi kerja, berhenti dulu ucap salam. Balik kerja, berhenti dulu ucap salam. Tadi Tuan lupa berhenti, lupa ucap salam. Kami datang nak ingatkan
ingatkanlah Tuhan bahwa Tuhan lupa ucap salam. Kami, disitulah kita tahu. Kami penduduk kubur ni sangat senang sekali, sangat bahagia sekali dengan salam yang Tuhan ucapkan ketika pergi kerja, balik kerja. Itu baru salam. Tuan-tuan, kalau adalah kuburan tu, tak ada salah, amalkan ini. Mana tahu nanti ada orang, kita tak lama-lama kan, tak lama-lama ini, berganti-ganti ini. Tak siapa tu Tuhan tak tahulah. Pokoknya tak lama kita di sini, kejap aja, tinggal tunggu jemputan aja. Dari tanah, atas tanah, masuk dalam tanah, masuk dalam tanah, barulah kita tahu nanti. Sangat butuh kita kepada, jangankan doa, jangankan hadiah pahala, salam pun sangat kita harapkan. Jadi kalaulah memang kita punya tempat selalu lewat di tepi kuburan, samping jalan tu ada kuburan, selalulah mengucap salam. Bukannya susah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu paling singkat lah, paling singkat. Terakhir ada 10, cuman tak sempat saya singkatkan saja. Yang terakhir 3 saja. Yang ketiga, termasuk orang yang pelit, termasuk orang yang bakhil, termasuk orang yang kedukun, kata Sufyan Ats-Tsauri, adalah orang yang dalam sehari semalam membaca Al-Quran kurang dari 100 ayat. Ini terkena kita. Dalam sehari semalam kurang dari 100 ayat. Sebenarnya kalau nak dibuat, ini mudah saja. Cari ayat yang pendek-pendek tapi banyak. Agak-agak surah apa itu? Surah Yasin. Yasin 83. Tabarak 30. Al-Waqiah 90. Lupa saya. 90 lebih. 99. Orang yang dalam sehari semalam lupa atau kurang membaca Al-Quran dari kurang dari 100 ayat. Artinya apa? Kalau begitu kita tak bisa berpisah dari Al-Quran. Tadi malam ada malam nuzul Quran. Ada malam nuzul Quran. Ya. Sebenarnya ini memberi semangat kepada kita. Malam nuzul Quran, turun Al-Quran. Kenapa orang memperingati turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran ini ketika turun daripada Baitul Izzah, langit yang pertama, kepada Rasulullah, seolah-olah turunnya obat, turunnya jalan petunjuk, turunnya keselamatan. Kalau bapak-bapak naik kapal Dumai Express, tiba-tiba hancur, meledak kapal ini. Setelah meledak, lalu kemudian kita pun tenggelam. Apa yang kita butuhkan supaya selamat? Ya paling tidak pelampung lah. Itulah Al-Quran tuh, pelampung tuh. Itulah Al-Quran tuh, pelampung tuh. Seandainya kita pergi ke tengah hutan, tak ada apa-apa, tak tahu jalan balik, apa yang kita butuhkan? Kompas. Itulah Al-Quran tuh. Dunia ini hutan, dunia ini lautan yang dalam, yang bisa menyelamatkan kita, petunjuknya adalah Al-Quran. Itu makanya kita peringati, sebab yang turun itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, dimulai daripada belajar membaca Al-Quran, tuan-tuan, sikit aja. Agak-agak, coba tanya kepada diri kita sendiri. Agak-agak dari umur yang Allah kasih kepada kita, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Agak-agak dari umur yang Allah sudah kasih kepada kita, sudah bisakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan aturan-aturan tajwid? Panjang pendek, makhrajnya, madnya, sudah belum?
Jangan pandai bahasa Inggris tapi tak pandai bahasa Quran. Ini orang tak punya malu nih. Kalau bahasa Inggris lancar, tapi kalau Al-Quran, coba bapak banyak. Alah Ustaz, tak sehat perutku. Banyaklah alasannya. Kalau Al-Quran yang disuruh baca, tak. Kalau bahasa Inggris yang disuruh baca, oh lancar. Kalau begitu, tuan-tuan, coba renung-renungkan. Allah kasih umur 50 tahun tak bisa baca Al-Quran, tak malukah ke hadapan Allah? Dikasihnya kita pekerjaan, dikasihnya kita kehidupan, dikasihnya kita keluarga, dikasihnya kita gaji, tapi tidak pandai baca Quran. Padahal itulah petunjuk selamat kita dunia akhirat. Tak malukah kita di hadapan Allah nantinya? Barangkali ini saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.